Halo ASNer, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Mr. E yang akan selalu menemani Anda dalam perjuangan untuk menjadi ASN. Di mana lagi kalau bukan di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas soal P3K manajerial yang kemarin, yaitu ini sambungan bagian keduanya. Wajib tonton supaya lulus ya. Ini adalah soal nomor 16. Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika Anda mendapati salah satu anggota perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut. Sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar tersebut adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. B. Sekedar mengingatkan saja mengingat anggota kelompok adalah seorang dewasa yang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Yang D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan. Jawabannya adalah yang A ya. Ini hubungannya adalah dengan integritas ya. Jadi integritas di sini adalah mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Nah, berhubung di sini ada kata menegur ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Soal selanjutnya. Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan orang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru tersebut. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawaban yang paling pas itu yang ini ya. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah atasan dan kebijakan perusahaan. Kalau yang A udah pasti salah karena menolak atasan, menolak perintah atasan dan kebijakan perusahaan. Ini berdiskusi juga berarti dia ingin menghindari ya perintah tersebut. Ini juga kurang tepat. Mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor cabang baru. Ini juga cukup tepat, tapi yang paling bagus tuh yang C ya. Kenapa yang C? Karena yang C itu tanpa membantah sedikit pun ya. Ini berhubungan dengan integritas ya. Jadi melaksanakan peraturan, kode etik, organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi ya. Next, soal selanjutnya. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya. Dan sudah beberapa hari ini rekan Anda tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Sikap Anda adalah A. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Kalau yang A, ini kurang tepat ya, karena ini kan hanya sebuah kabar. Kabar belum tentu benar kan. Jadi ini terlalu
mengambil keputusan secara belum pasti ya. Ini juga sama ya. Terlalu percaya kepada gosip A dan B itu terlalu percaya kepada kabar yang belum pasti. Nah, yang ini kita keep dulu. Kemudian yang D, saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Ini juga benar, cuman yang lebih tepatnya ini ya, yang C. Jadi ini berhubungan dengan integritas ya. Integritas itu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi ya. Soal selanjutnya. Awal tahun ini, Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa hasil proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima di sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan. Mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering tiba tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Yang A, saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Yang B, mencari agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Yang C, berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah dari kantor. Yang D, menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Jawabannya adalah yang B ya. Yang B ini mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Jadi ini termasuk kepada mengelola perubahan ya. Jadi kita harus mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan ya. Mau tinggal di kota atau maupun tinggal di pinggiran, kita harus bisa beradaptasi ya, dan mencari cara supaya nyaman. Itu termasuk dalam mengelola perubahan yang terjadi kepada diri kita. Next. Anda adalah seorang manajer marketing di sebuah instansi pendidikan terkenal di kota Anda. Di tahun sebelumnya, Anda terbiasa menyampaikan produk yang Anda jual ke sekolah-sekolah dengan cara langsung bertatapan muka dengan calon penerima jasa. Dan Anda sangat ahli dalam menyampaikan informasi tersebut, hingga cabang Anda memiliki siswa terbanyak dibanding cabang lain. Namun di tahun ini jumlah siswa tidak seperti yang Anda harapkan. Karena segala promosi dan penyampaian materi harus dengan sistem online, di mana Anda tidak terlalu ahli akan hal itu. Anda masih memiliki waktu untuk menambah jumlah siswa karena masih ada waktu di semester berikutnya. Bagaimana sikap Anda? Yang A, menghadiri acara motivasi tentang meningkatkan ilmu teknologi dan informasi. Yang B, berusaha memotivasi diri sendiri bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Yang C, belajar kepada pakar teknologi dan informasi tentang kiat-kiat bagaimana menyebarluaskan informasi dengan memakai teknologi. Yang D, tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya namun mencari solusi lain. Yang D ini udah pasti salah ya, karena dia tidak mau belajar. Jadi yang B juga kurang tepat ya. Yang paling tepat itu yang C ya, karena dia belajar kepada pakarnya ya. Ini berhubungan dengan mengelola perubahan. Jadi menyesuaikan cara kerja lama ya
dengan menerapkan metode baru selaras dengan ketentuan yang berlaku dengan arahan para pakar ya, atau orang-orang yang ahli di bidang. Next. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target sesuai dengan standar yang diterapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga hasil tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung hasil yang kurang baik dalam pencapaian hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa hasil yang tidak baik pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Jawabannya yang kita analisis dulu lah. Kalau yang D ini udah pasti salah ya. Karena dia masih menyalahkan kerja tim. Yang paling benar tuh yang B ya. Jadi mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Ini berhubungan dengan integritas ya. Jadi ASN diharapkan untuk berani bersikap sesuai dengan aturan dan kode etik yang ada. Melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar dalam dunia kerja, namun sebaliknya ASN dapat mengakui kesalahan yang ada dan menyelesaikannya sesuai dengan aturan. Next. Ketika ketua RT Anda membutuhkan warganya untuk melakukan kerja bakti di lingkungan rumah Anda dan sekitarnya, Anda sedang sibuk. Maka Anda akan tetap ikut dalam kerja bakti walau Anda sedang punya tugas mendadak. B. Menemui Pak RT dan warga dengan meminta maaf dan membawa makanan. C. Meminta salah seorang pekerja Anda untuk ikut serta dalam kerja bakti tersebut. D. Meminta orang lain untuk mewakili Anda dalam kerja bakti tersebut. Kalau yang A ini kurang ini ya. Jadi kalau misalnya kita sedang punya tugas ya kita harus melakukan negosiasi ya. Melalui Pak RT ini kita simpan dulu lah. Kalau minta salah seorang pekerja ini kurang bertanggung jawab ya. Jadi harusnya dia menemui Pak RT ya. Ini juga salah. Ini juga hampir sama dengan yang C, berarti yang benar tuh yang B ya. Kenapa yang B? Karena ini berhubungannya dengan integritas ya, setidaknya kalau tidak bisa datang, setidaknya menghadap meminta maaf atau membawa makanannya. Jadi integritas di sini melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu pribadi. Sebaiknya dapat menjalankan fungsi sebagai warga dengan baik serta pegawai yang bertanggung jawab. Nah, salah satu tanggung jawab tersebut adalah menemui pihak PRT tersebut, meminta maaf, dan memberikan makanan atau alasan bahwa sedang ada tugas. Next. Dilan belum lama bergabung dengan organisasi, namun karena dia luwes dan mudah bergaul, akhirnya dia menjadi ketua. Ternyata setelah menjadi ketua, sikapnya berubah menjadi cenderung kaku dan keputusan yang dibuat susah untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota organisasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dilan sehingga kelompok yang solid tidak terpecah. B. Mengajak Dilan berdialog secara empat mata. C. Meminta Dilan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dilan agar dia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, kita analisis ya. Kalau yang ini jelas salah ya, yang dia jelas salah karena
Ini seperti pemberontakannya untuk kelompok untuk menentang kebijakan. Ini kurang bijak. Meminta Dylan untuk tidak bersikap otoriter di forum formal. Ini juga kurang bijak ya, karena ini sama dengan mempermalukan di depan umum. Mengajak dialog secara empat mata, ini dulu. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Dylan sehingga kelompok yang sulit tidak terpecah. Ini juga kurang tepat. Yang lebih tepatnya tuh yang B ya. Karena kata kuncinya terhadap mengarah pada tindakan yang harusnya sejalan dengan kode etik yang ada ya. Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Jadi secara kode etik ya kita lebih baik mengajak Dylan tersebut untuk berdialog secara empat mata ya, jangan ditegur di depan forum karena itu bisa menyinggung perasaannya. Next. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, Anda sebaiknya A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Menyemangati anggota tim yang lain. C. Marah. D. Lapor ke atasan dan minta arahan. Yang C. Marah udah pasti salah ya. Menyemangati anggota tim yang lain juga kurang relevan. Lapor ke atasan juga ini terlalu melambung ya. Jadi yang benar tuh yang ini. Yang A. Kenapa yang A? Ini hubungannya dengan kompetensi kerjasama ya. Jadi memusyawarahkan akan lebih efektif dalam kondisi ini agar terus dipikirkan alternatif yang lain. Jadi intinya kita harus menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Next. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. C. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. D. Penting tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah kita analisis dulu. Tidak terlalu penting udah pasti salah ya. Biasa saja juga salah. Cukup penting mendekati. Penting tapi yang utama adalah target. Nah ini yang benar ya. Jadi kekompakan itu penting, tapi yang utamanya adalah target. Ini berhubungan dengan kompetensi kerjasama ya. Mempertimbangkan kekompakan tim dalam mencapai target kerja kelompok, serta diharapkan untuk mengedepankan kekompakan tim dalam menyelesaikan tugas. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain, membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, berarti cari yang ada target-target tim seperti itu ya. Next. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah pada kelompok. B. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. C. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. D. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Ini soalnya seperti yang tadi ya, yang ada di atas. Oke, kita bedah dulu lah. Memberi alternatif penyelesaian masalah pada kelompok. Ini simpan dulu.
Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. Timbang dulu. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah, ini salah ya. Mengajak kelompok berdiskusi untuk, nah ini baru benar ya. Karena yang ditekankan di sini berarti partisipasi aktif ya, seperti soal yang di atas. Jadi ini kepada membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Pilihan B dan A tidak merangkul rekan kerja kelompok yang lain untuk menyelesaikan tugas. Jadi kalau ada soal seperti ini, cari yang mengajak berdiskusi kelompok dan alternatif penyelesaian masalah. Next. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. C. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. D. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Ini mudah ya. Kita analisis dulu. Ketua tim adalah penanggung jawab, ini pasti salah karena ini terlalu mengandalkan satu orang ya. Jadi tim itu harus diselesaikan secara tim. Masalah tim adalah masalah bersama yang diselesaikan oleh ketua tim, ini juga salah. Ini cuma dibalik saja ya antara C dan D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim, ini benar. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Ini terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Jadi ini termasuk kompetensi kerjasama ya, membangun komitmen penyelesaian kerja dengan memberikan kontribusi aktif seperti melakukan sharing informasi yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan kelompok, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan, dan lain-lain. Next. Tim kerja Anda mengalami penurunan produktivitas kerja, maka hal yang akan Anda lakukan untuk menanggulangi keadaan tersebut adalah A. Segera merombak tim kerja sebagai bentuk evaluasi performance kinerja. B. Memecat karyawan yang terbukti mengalami penurunan kinerja. C. Menganggap penurunan produktivitas sebagai hal yang lumrah. D. Memperhatikan kondisi fisik dan psikologi karyawan. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita eliminasi dulu lah jawaban yang kira-kira menyimpang. Memecat karyawan, ini menyimpang. Eliminasi. Menganggap penurunan produktivitas sebagai hal yang lumrah, ini juga kita eliminasi. Memperhatikan kondisi fisik dan psikologi karyawan, ini keep dulu. Segera merombak tim kerja sebagai bentuk evaluasi performa kinerja. Nah, ini kita harus melihat cantolannya ya, cantolan dari yang kemarin. Jadi mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. Jadi kalau di soal 3K itu harus mencari metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya. Berarti yang lebih yang ini ya. Karena dalam aturannya harus mencari metode kerja yang efektif. Berarti dengan merombak tim, ini kita mencari metode kerja yang lebih efektif. Jadi jawabannya yang A. Next. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. C. Saya akan memberikannya pelatihan. D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini gampang ya. Kalau yang A, saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya tanpa dia memberikan sesuatu ya, cuma menuntut saja berarti salah. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuan, wah ini lebih salah. Saya akan memberikannya pelatihan, ini keep dulu, saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan.
Ini yang paling tepat ya, udah membimbing dan juga memberikan saran. Ini hubungannya adalah dengan pengembangan diri dan orang lain. Nah, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan, dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Next. Sebagai bagian pengelola inventaris Anda mendapatkan laporan terjadi pemborosan dalam pemakaian alat tulis kantor. Maka yang akan Anda lakukan untuk efisiensi pemakaian alat tulis kantor adalah A. Membatasi pembelian alat tulis kantor. B. Meminta karyawan untuk membeli sendiri alat tulis kantor. C. Meminta pegawai memberikan daftar kebutuhan alat tulis kantor. D. Menghitung pemakaian rata-rata di setiap unit kerja sehingga memiliki patokan untuk membatasi pemakaian alat tulis kantor. Nah, untuk soal seperti ini gampang ya. Kalau yang membatasi pembelian alat tulis kantor ini juga benar tapi kurang spesifik. Jadi ini salah. Meminta karyawan untuk membeli sendiri alat tulis kantor juga salah. Meminta pegawai memberikan daftar kebutuhan alat tulis kantor kita keep. Menghitung pemakaian rata-rata di setiap unit kerja sehingga memiliki patokan untuk membatasi pemakaian alat tulis kantor. Nah, ini yang paling tepat. Karena ini berhubungan dengan pengambilan keputusan ya. Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya ya. Ada di poin 3.1. Next. Oh, sudah dulu ya. Berarti selanjutnya kita akan membahas soal sosiokultural ya. Semoga kalian lulus tes dan diterima jadi P3K, amin. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Mr. E dan jajaran yang bertugas mengucapkan see you on the top.